Semoga ini makin membaik ke depannya, jadi kita mungkin next-nya bahkan kita bisa melakukan hal seperti ini tuh nggak cuma virtual ya, mungkin bisa kita ketemu langsung gitu. Ya, tapi pada kali ini saya izin sharing dulu by virtual ya di sini ya. Saya izin share screen, Mas Sigit, Bapak Ibu Guru semuanya. Sebentar ya. Sorry. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat Mas Sigit ya? Sip. Boleh, sip. Baik. Terima kasih Mas Sigit. Sekali lagi, selamat pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ngali Akbar. Saya biasa dipanggil Rinaldi atau Aldi, bebas. Ya. Jadi seperti Mas Sigit bilang, memang saya kebetulan kemarin mendapatkan kesempatan untuk belajar di luar ya, di New Zealand. Dan di tahun 2016 saya kembali ke Indonesia untuk join di Pocari Sweat for Science. Dan di luar itu pun saya juga alhamdulillah juga mendapat kesempatan lain untuk mendapatkan pengalaman bekerja dan berkreasi ya di organisasi olahraga lainnya. Ya, tapi memang saya di sini agak berbeda sama narasumber yang lainnya ya, karena kalau tadi dilihat Pak Wisnu dan Dr. Doni ya, saya nggak ada background akademisi sama sekali. Ya, saya dari Sport Science juga sebagai sport scientist, kita memang lebih banyak itu activity ke atlet ya, baik itu atlet, rekreasional maupun level grassroots. Jadi mungkin di sesi kali ini saya izin sharing apa yang biasa kita lakukan di saat pandemi untuk para atlet dan masyarakat umum. Karena kami pun tetap percaya ya, karena dampak pandemi ini nggak cuma ke atlet aja, tapi pastinya ke semuanya, ya termasuk siswa. Nah, karena dampaknya sama, insya Allah solusinya juga bisa sama ya. Jadi harapannya mungkin apa yang bisa saya bawakan hari ini itu bisa menjadi sebuah ide baru ya, atau bahkan Bapak Ibu udah pernah melakukan sebelumnya, tapi di sini saya ingin sharing juga. Bahkan kalau Bapak Ibu ada masukan juga untuk kita sangat-sangat open untuk discussion ya. Barangkali di sesi kali ini ide-ide yang pernah kita lakukan pada atlet itu bisa diaplikasikan kepada siswa gitu ya. Saya izin memulai. Baik, kalau saya berkaca dari pandemi ya, memang kalau saya mencoba melihat apa sih dampak terburuk, ya memang dampak terburuk pasti kita jadi sakit ya. Ya moga-moga kita sini semua sehat selalu. Tapi ternyata selain penyakit itu sendiri, ini ada satu hal lagi yang menjadi isu besar di dunia ini, ya, adalah kesehatan mental. Karena ini juga menjadi isu besar karena walaupun kita tidak sakit ya, kita tidak terkena virus COVID-19, kita tetap aja, walaupun kita sehat secara fisik, kita tetap bisa sakit secara mental. Ya, karena apa? Karena sekarang udah ada lockdown, kita jadi ada yang pengurangan income, jadi makannya lebih susah. Jadi memang banyak hal yang membuat kita lebih mudah marah, sulit konsentrasi ya, mudah stres gitu. Jadi kesehatan mental tuh memang menjadi isu besar juga di dunia ini, termasuk untuk para siswa. Ya, ini saya melihat sebuah data dari UNICEF ya. Dia menyatakan bahwa bahkan siswa atau anak muda ya zaman sekarang itu sudah banyak yang sudah mulai merasa depresi, kehilangan motivasi, bahkan mereka mulai pesimis terhadap masa depan. Ya, ini menjadi isu karena ya kalau anak muda sudah pesimis masa depan, bagaimana masa depan dunia ini gitu. Ya, jadi di sini saya melihat kita semua tahu ya, aktivitas fisik itu bagus untuk membantu menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi kesehatan mental. Ya. Dan di sini saya melihat bahwa kita, Bapak dan Ibu guru, para sport scientist, ya, coach semuanya ini kita memiliki peran penting ya untuk memastikan gimana caranya
kita tetap menjaga para murid, ya, masyarakat umum pun untuk tetap sehat, tetap aktif supaya mereka tetap memiliki kesehatan mental yang baik juga, gitu, ya. Nah, kalau kita ngomongin kebutuhan aktivitas, ya, ini saya berkaca pada CDC dan juga WHO, ya. Kalau kita ngomongin kebutuhan aktivitas anak muda secara umum, ya, mungkin Bapak dan Ibu juga pastinya udah tahu, ya. Ini kan kita memang disarankan untuk mengarahkan anak-anak muda itu untuk beraktivitas 60 menit per hari, ya. Tapi 60 menit hari nggak cuma 1 jam full aja, tapi di sini kalau melihat ada diagram di sini, ini menyebutkan bahwa aktivitas fisik itu perlu dilakukan di semua waktu, ya, entah itu sebelum sekolah, setelah sekolah, ya, di rumah, ya, dimanapun. Ini kita tetap wajib mengarahkan anak-anak ini untuk tetap aktif, ya. Dan aktivitas fisik yang direkomendasikan seperti apa? Ada 2 tipe, ya, sifatnya aerobik sama strengthening. Ya, ini disarankan kalau saya baca itu adalah minimal per aktivitas 3 kali per minggu, ya, dengan intensitas sedang ke tinggi, ya. Nah, aktivitasnya itu nggak perlu olahraga yang terprogram, yang penting awalnya adalah mereka harus tetap aktif gerak, contohnya jalan, lari, manjat pohon misalnya, ya, atau melompat-lompat. Itu sebuah aktivitas fisik yang akan membantu mereka juga untuk mendevelop fisik mereka. Ya, kalau fisik mereka akan baik, itu ke depannya nanti kalau mereka udah tumbuh dewasa, itu akan sangat-sangat berguna untuk mereka pastinya. Dan saya dari Sport Science pun mencoba mengaplikasikan hal ini kepada masyarakat umum dan juga atlet. Karena apa? Karena bisa dibilang aerobik dan muscle and bone strength ini adalah hal basic yang akan membantu semua orang, ya. Jadi di sini saya mau sharing bagaimana caranya kita dari Sport Science mengaplikasikan atau mengajarkan, ya, hal-hal ini secara online, ya. Nah, memang dulu, ya, kalau kita ngomongin sebelum pandemi, pastinya semua activity kebanyakan itu di lapangan, offline, ya. Kita sering bikin kelas offline, kita juga ada latihan di lapangan, ya, kita juga ada tes di lab, konsultasi langsung, ya. Tapi memang semenjak pandemi semuanya berubah, semuanya harus berubah, ya. Kita berubah ke webinar, kita ke virtual training, dan bahkan sekarang udah banyak aplikasi-aplikasi online yang baru khusus untuk olahraga, khusus untuk mengajarkan kita gimana caranya nih masyarakat tetap sehat, gitu, ya. Dan menariknya tadi juga disebutkan oleh Dr. Doni, ya, sekarang siswa itu sudah mulai berubah, ya. Karena saya juga punya pengalaman pribadi, ya. Ini saya ada kenal salah satu anak, dia baru masuk SMA kelas 1, ya. Kalau saya tanyakan, kamu sukanya apa sih? Gitu, ya. Subjek yang paling kalian suka apa? Dia langsung jawab, dia bilang coding. Wah, coding. Itu satu hal yang berbeda dari yang biasa kita ajarkan, ya. Dan sekarang dia ngomonginnya udah masalah kripto, masalah hal-hal yang memang bisa dibilang udah canggih, ya. Jadi di sini pun saya melihat anak-anak zaman sekarang itu mereka sudah mulai terbiasa dengan teknologi yang baru-baru ini. Jadi memang ada baiknya kita orang-orang yang edukasi mengenai kesehatan juga mulai terbiasa dengan menggunakan aplikasi-aplikasi online. Ya, karena memang walaupun nih kita sudah mulai ada sekolah yang masuk lagi, saya rasa apa yang kita ajarkan online ini masih bisa kita aplikasikan ke depannya. Ya, jadi seperti hybrid learning, ya, ada offline-nya, ada online-nya. Ya. Nah, kalau latihan kekuatan, ya, apa yang kita lakukan kepada masyarakat umum, ya, atlet, rekreasional atlet, ya. Jadi kalau dari Sport Science, kita biasanya menggunakan 2 aplikasi yang utama adalah Zoom dan Google Meet. Ya, karena bisa dibilang ini adalah aplikasi yang satu mudah diakses, ya, ada opsi gratisnya, sama ini sudah bisa di-download di HP, ya, laptop, udah mudah banget, ya. Nah, tapi yang menjadi catatan di sini adalah kita mencoba
mengaplikasikan metode yang kita sebut two-way interaction. Ya, apa sih ini? Jadi saya dulu pernah mengikuti sebuah workshop yang menyebutkan bahwa online learning ini sangat bagus karena kita bisa mencakup banyak hal, ya, artinya edukasi yang lebih luas, ya, masyarakat yang lebih luas, ya, dengan melalui online. Tapi kelemahannya adalah kita tidak bisa ada yang namanya human touch-nya atau sentuhan manusianya, seperti ketemu langsung, ngobrol langsung, ya, karena feel-nya itu beda. Ya, jadi kita mencoba mengadopsi two-way interaction yang artinya kita harus bisa saling ngobrol, saling ngobrol online, ya, supaya kita tetap ada yang namanya feeling human touch-nya tadi, feeling sentuhan manusianya. Ya, karena jangan sampai orang-orang ngerasa, oh mereka nih latihan dari robot gitu ya, karena itu berbeda feel-nya. Ya, jadi cara-cara yang kita lakukan adalah 6 poin penting ini. Ya, pertama, pastinya kita harus ada open kamera, ya, supaya kita bisa saling melihat, ya. Lagi terus ngasih feedback. Ya, jadi kita melakukan latihan, ya, kalau ada gerakan yang salah atau gerakan yang benar, kita selalu feedback. Ya, jadi kita dalam satu sesi bisa misalnya ada dua instruktur, ya, satu buat tunjukin gerakan, satu buat monitor satu-satu dari pesertanya. Kamu gerakannya bagus, kamu gerakannya butuh ini, ya. Dan juga kita memberikan opsi, artinya opsi gerakan dari level yang mudah sampai yang sulit. Karena kami percaya, ya, olahraga itu buat semua orang, ya, tapi tidak semua orang itu sama. Ya, pastinya sama, itu juga halnya sama dengan murid-murid pastinya. Ya, mungkin ada murid yang jago push up, tapi ada juga yang nggak jago, malah nggak bisa sama sekali. Jadi kita memberikan banyak opsi di situ. Ya, kalau misalnya saya sama Mas Sigit jago push up, silakan lakuin push up. Tapi kalau saya nggak bisa push up, saya bisa diarahkan untuk melakukan gerakan yang lebih mudah daripada push up, tapi targetnya sama. Ya, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Ya. Nah, terus kita juga melakukan follow up. Jadi di luar sesi latihan pun, ya, kita mencoba membuat grup, ya, entah itu grup WhatsApp, grup Telegram, ya. Grup ini tujuannya buat kita memastikan kita tetap ngobrol sama para peserta, ya, untuk menanyakan kondisi mereka, apakah ada masukan, gimana rencana berikutnya, ya, karena hal inilah yang membuat mereka juga lebih merasa, wah, kita benar-benar praktikan nih, gitu. Itu yang membuat mereka tuh lebih termotivasi untuk belajar, ya. Dan juga kita memberikan challenge. Jadi challenge ini juga bagus untuk motivasi mereka supaya bisa meningkatkan kemampuan mereka. Ya, jadi nggak cuma itu aja gerakannya, ada gerakan tambahan, ada intensitas yang meningkat, dan lain-lain. Ya. Dan juga kita selalu encourage active participation, artinya kita bahkan kadang-kadang akan menyuruh pesertanya untuk ngelit gerakan itu. Supaya apa? Supaya mereka itu tetap aktif. Ya, biar kita dapat yang namanya human touch-nya. Jadi ini 6 hal yang biasa kita lakukan di masyarakat. Ya, insya Allah mungkin ini juga bisa diaplikasikan ke siswa-siswi, sorry. Ya. Nah, kalau tadi saya nyebut ada movement options, ini yang saya maksud, artinya setiap gerakan yang kita berikan itu ada opsi easy, medium, sama hard, ya, sulit, sedang, mudah. Ya, jadi yang hijau ini bisa dibilang yang mudahnya, kuning ini contohnya yang yang sedangnya, ini yang merah tuh yang sulitnya. Artinya setiap gerakan tuh para peserta tuh punya opsinya. Jadi kita nggak melulu oke semuanya harus push up seperti ini, enggak. Ya, kita memberikan opsi, ya, karena tadi tiap orang berbeda, cara orang belajar juga berbeda. Jadi ini pasti adaptasinya juga akan berbeda. Gitu, ya. Nah, ini contohnya misalnya untuk gerakan push up, ya, yang easy-nya saya selalu bilang kalau kalian ada yang nggak bisa push up biasa, silakan melakukan angle push up misalnya, ya, karena bebannya lebih rendah. Atau bahkan teman-teman yang bisa udah push up terlalu gampang, pengen challenge, silakan melakukan shoulder push up misalnya, ya, atau V push up disebutnya, banyak namanya, ya. Jadi lebih susah, ya, lebih ada tantangan, ya. Sama hal misal dengan squat, ya, squat normalnya mungkin yang sedangnya seperti kita body weight, nggak pakai apa-apa.
Tapi bisa juga menggunakan kursi ya untuk yang yang belum bisa, atau bahkan kita bisa melakukan satu kaki kalau udah yang jago banget misalnya. Ya, sama dengan plank mungkin gampangnya kita plank normal. Ya. Tapi kalau lebih susah mungkin bisa satu kaki ataupun bisa satu kaki satu tangan. Ya, jadi kita memberikan banyak opsi ya di setiap gerakan, karena ini bagus untuk memastikan mereka semua mengikuti gerakan yang ada, karena jangan sampai mereka ngerasa, wah saya nggak bisa push up nih, udah saya nggak usah ngelakuin. Ya, jangan gitu. Ya, kita menghindari itu intinya. Ya. Nah, dan juga di setiap sesi yang kita berikan untuk latihan kekuatan, kita selalu mengarahkan untuk peserta untuk melakukan semua, atau untuk menargetkan semua grup otot. Ya, seperti contohnya di gambar ini juga kita contohnya ada upper body, bagian atas, lower body, bagian bawah, sama core. Ya, core, semua bagian tengah. Ya, jadi kita memastikan semua otot tuh kena dari satu sesi. Ya, dan kita mengarahkan untuk melakukannya 2-3 kali per minggu, entah itu latihan bareng ataupun sebagai PR. Ya, dan untuk setsnya, ada sebuah penelitian yang menyebutkan bahwa kita perlu minimal menargetkan 9-12 set per grup otot per minggunya. Artinya, misalnya saya mau latihan chest ya, atau bagian dada, upper body gitu. Ya, saya ada 2 sesi per minggu. Ya, sesi latihannya. Berarti kalau gampangnya misalnya saya targetnya 12 set, berarti 12 set dibagi 2 sesi, jadi 6 set. Nah, 6 set ini mungkin bisa dijadikan 2 atau 3 gerakan dengan 2-3 set per gerakannya. Gitu. Jadi satu sesi itu bisa 1-2 gerakan per grup otot. Nah, misalnya kalau upper body misalnya bisa push up sama pull up misalnya. Ya, kalau upper body mungkin bisa squat sama lunges. Itu contoh yang bisa kita lakukan, biasanya kita lakukan. Ya, untuk repetisi kita biasanya menarikkan 8-12 repetisi, tapi seperti biasa jangan lupa kita ada pemanasan dinamis 10-15 menit dan pendinginan dan peregangan statis ya, supaya mereka tidak cedera. Ya. Nah, ini sebenarnya udah pernah kita coba aplikasikan juga ke beberapa kelas online yang pernah kita lakukan kepada anak SMA. Nah, alhamdulillah responnya lumayan positif. Ya, jadi saya rasa ini mungkin bisa diaplikasikan juga kepada para siswa-siswi. Ya, mungkin nanti kalau Bapak dan Ibu pengen nanya, ini gimana caranya? Ya, mungkin nanti bisa dijawab oleh Pak Wisnu atau Dr. Doni lebih lanjut ya, yang lebih mengerti dari segi akademisinya ya. Ya. Nah, untuk tools latihan kekuatan lainnya, ini juga sebenarnya banyak ya. Selain tadi dari Zoom atau Google Meet, itu juga Dr. Doni juga dibilang ya, zaman sekarang udah ada TikTok. Ya, ini TikTok nih sudah mulai mendunia ya. Tidak cuma dari para siswa-siswi, tapi orang dewasa pun menggunakannya. Gitu ya. Sekarang kalau lihat di foto paling kanan ya, ini udah banyak sekarang pelatih-pelatih influencer yang seakan-akan men-share programnya atau mengajarkan cara melakukan gerakan-gerakan tertentu. Ya, key point-nya apa aja, berapa kali harus melakukan. Jadi sebenarnya TikTok ini bisa menjadi satu tools yang efektif untuk siswa-siswi itu untuk melihat dan belajar gerakan apa yang tepat buat mereka, ya, yang salah yang seperti apa, yang benar seperti apa, yang berapa kalinya, ya. Selain itu ada juga ya Instagram ya, sekarang Instagram juga ada Instagram filter ya di bawah yang tengah, ini juga saya diinfokan oleh Dr. Doni ya, luar biasa. Udah banyak sekarang Instagram filter yang membantu orang-orang untuk olahraga. Ya, sekarang simpel lah, cuma pakai sensor aja kok. Jadi mereka tinggal melakukan gerakan, nanti ada hitungannya. Ya, bahkan ada instruksinya. Ya, seperti di gambar. Ya, ada juga ada aplikasi-aplikasi. Ya, entah itu Nike Training, ya, apapun itu. Jadi, sekarang memang sudah banyak tools-tools yang bisa digunakan untuk melatih kekuatan. Dan ini mungkin bisa menjadi satu cara ya, untuk kita edukasi bagaimana cara melakukan latihan kekuatan yang optimal. Ya. Nah,
Uh, untuk latihan aerobik, ya. Kalau kita ngomongin umumnya ya, pastinya paling gampang dilakukan adalah lari, yang berenang, sepeda, atau bahkan senam atau dance, ya, itu juga masih bisa juga masuk ke kategori aerobik. Ya, cuman memang kalau kita ngomongin zaman sekarang mungkin renang masih sulit ya. Jadi kita biasanya paling banyak tuh sekarang sedang lari atau sepeda, yang lagi booming, lagi ngetren ya. Nah, gimana cara monitoringnya? Sebenarnya kalau kita ngomongin di masyarakat umum ya, mungkin sekarang udah banyak yang menggunakan smartwatch ya, jam, ya, Garmin misalnya, atau Coros ya. Jadi jam ini fungsinya emang canggih sih, memang dia bisa monitor udah berapa jauh larinya, berapa cepat larinya. Nah, ini bisa memudahkan kita untuk monitor, ya. Tapi sebenarnya kalaupun orang-orang ada yang nggak punya jam, itu nggak ada masalah banget, karena sekarang pun sudah banyak aplikasi free yang bisa digunakan untuk monitor juga. Contohnya udah ada Google Fit. Ya, sekarang teman-teman Bapak dan Ibu juga pasti di HP-nya juga udah ada aplikasi-aplikasi yang memudahkan untuk memonitor aktivitas setiap hari. Ya, dan ini kita aplikasikan juga kepada masyarakat ya, kepada masyarakat yang kita latih. Jadi kita tinggal minta mereka untuk screenshot ya per harinya atau per minggunya dan submit melalui Google Form atau aplikasi yang kita punya. Ya, simple. Jadi dari sini setelah kita melihat hasilnya, kita tinggal follow up. Wah, Anda ini sepertinya kurang gerak nih minggu ini. Ya, coba minggu depan tingkatkan lagi. Caranya gini. Ya, jadi ini untuk memudahkan kita untuk memonitor aktivitas fisik dari masyarakat. Ya, tapi sebenarnya di luar lari sepeda pun sebenarnya ada cara yang lebih mudah pastinya, ya, melalui langkah kaki. Ya, langkah kaki telah disebut adalah sebagai parameter yang simple tapi efektif untuk memonitor aktivitas fisik. Ya, ini biasanya kalau yang di atas ini ya, ini adalah parameter yang biasanya kita gunakan untuk masyarakat ya, karena ini untuk orang dewasa, untuk memonitor seberapa aktif sih mereka tiap hari. Ya, jadi kalau untuk orang dewasa kita selalu menargetkan minimal itu 5.000 sampai 7.500 langkah setiap harinya. Ya, tapi kalau untuk anak remaja, anak-anak muda itu berbeda. Ya, ini ada sebuah penelitian lagi yang bilang kalau kita ngomongin 60 menit aktivitas fisik ya yang disarankan oleh WHO, CDC untuk anak-anak muda, itu biasanya kalau ditranslate ke langkah kaki, ya, ini bisa ditentukan sebagai total kalau untuk level remaja ya itu sekitar 10.000 sampai 11.700 langkah per harinya. Jadi mungkin di sini Bapak dan Ibu ini mungkin bisa jadi ide untuk memonitor langkah kaki. Ya, jadi misalnya mereka ditargetkan 10.000 per langkah. Kalau misalnya ada yang kurang, itu artinya mereka butuh lebih aktif lagi. Ya, simpel lah kayak gitu. Ya, ini mungkin bisa jadi ide aja sih. Ya, karena menurut saya ini simple tapi efektif. Ya. Nah, tapi yang perlu kita perhatikan juga, kita nggak perlu langsung mengarahkan untuk langsung 10.000 langkah, enggak gitu ya. Yang penting sehari-harinya mereka aktif. Ya, bahkan dengan mereka bergerak minimal 10 menit per sesi, ya artinya misalnya 10 menit berarti dikali 6 sesi, itu juga nggak apa-apa. Yang penting kalau dari penelitian itu disebutkan yang penting masyarakat itu harus tetap aktif sehari-harinya. Ya. Karena percuma aja kalau anak-anak atau masyarakat umum udah olahraga 60 menit per hari, tapi sisanya 23 jamnya lagi itu cuman duduk aja gitu, percuma gitu. Jadi memang lebih baik itu tetap aktif setiap hari ya, setiap waktu gitu. Nah, untuk assessment kita selalu melakukan assessment ya, karena assessment ini penting untuk monitor progres mereka juga. Ya, progres latihan seperti apa, apakah ada hasilnya atau enggak. Jadi kalau yang biasa kita lakukan ini melalui video. Ya, contoh ada tes yang saya sebut namanya tes kapasitas ya, atau capacity test. Nah, ini
yang saya lakukan adalah saya membuat video. Saya buat video untuk menunjukkan gerakannya seperti apa dan parameter seperti apa. Ya, nah di sini saya arahkan orang-orang yang kita latih untuk melakukannya di video dan disubmit ke kita. Ya, dari situ saya tinggal melihat, oh ini dia bisa misalnya press up itu biasanya 15 kali, oh berarti masih kurang nih, masih poor. Ya berarti harus ada peningkatan di bagian itu. Ya, dan ini biasanya kita rutin melakukannya 1 sampai 3 bulan sekali, ya. Dan kita membuat ini sebagai challenge juga, karena baik lagi challenge itu memotivasi orang-orang untuk melakukannya. Ya. Dan karena ada challenge kita memberikan hadiah, ya hadiah simple. Ya, hadiahnya nggak usah. Hadiah ini bisa dibilang sebagai apresiasi aja, bukan hadiah besar. Ya. Dan yang sebenarnya yang paling penting itu bukan hadiahnya, tapi programnya. Ya, karena kalau programnya sama terus, orang akan cenderung bosan. Jadi biasanya, misalnya, saya tes Mas Sigit. Ya. Mas Sigit saya tes bulan ini, oke, press up-nya bagus, tapi dia side plank-nya masih kurang. Oh, berarti bulan depan saya akan merubah programnya supaya lebih fokus, biar bagian core-nya, di bagian plank-nya, bagian abdominal, bagian ya core-nya, itu lebih kuat. Jadi saya membuat program khusus di situ. Tapi tetap memaintain hal-hal lainnya. Jadi harus ada variasi programnya biar mengurangi kebosanan. Ya. Nah, ini ada saya sedikit pengalaman ya, sharing sedikit pengalaman juga waktu saya di New Zealand. Ya, saya alhamdulillah belajar banyak hal di sana, termasuk ada yang namanya fitnessgram model. Ya, ini sebenarnya adalah sebuah model, mungkin Bapak dan Ibu juga udah pernah dengar sebelumnya ya. Ini tuh bisa dibilang satu cara untuk memonitor level kapasitas fisik dari anak-anak muda. Ya. Nah, 5 hal yang mereka monitor adalah aerobic capacity, body composition, strength, endurance, flexibility. Ya, ini sebenarnya guidance-nya udah ada banyak di internet juga ya, jadi bisa dicek juga nanti kalau mau. Tapi intinya di sini yang boleh dilakukan adalah untuk aerobic capacity itu ada opsinya, ada lari 1,6 kilo ya, atau ada melakukan pacer test atau blip test ya, ada yang nyebutnya blip test, atau ada yang melakukan walk test ya, tergantung kondisi siswa masing-masing ya. Terus juga ada tes lemak ya, dan juga tes BMI ya. Untuk strength and endurance flexibility juga tesnya banyak ya, ada crawl up, strength lift, push up. Jadi banyak hal yang bisa lakukan untuk memonitor progres dari anak-anak. Nah, dulu saya juga pernah melakukan ini waktu saya SMA di sana, itu saya dites setiap satu semester 2 kali. Jadi di awal semester sama di akhir semester untuk memastikan apakah ada progres saya dari segi fisik di setiap semesternya. Gitu. Artinya kalau saya ada penurunan fisik biasanya berarti artinya oh nih olahraganya kurang nih anak gitu. Ya. Jadi ini untuk memonitor progres aja. Ya. Nah, ini juga kalau nanti Bapak Ibu tertarik untuk melihat modelnya juga udah ada banyak ya untuk parameternya. Ya, ini saya rangkum aja, tapi nanti lengkapnya juga bisa dicek. Kalau mau, ini udah banyak banget di internet, itu bisa lakukan. Nah, memang ini target utamanya adalah dibikin untuk offline ya, tapi dengan metode yang simple di sini ya, saya melihat ini juga sebenarnya bisa lakukan online. Ya, melalui video submission misalnya, atau live test misalnya, melalui Zoom. Ya. Dan ini sebenarnya udah beberapa item juga udah pernah kita coba ya, dan itu alhamdulillah sih positif ya, tapi nyobanya memang nggak ke siswa tapi ke masyarakat ya, lumayan efektif hasilnya ya. Nah, contoh misalnya implementasi pada siswa. Nah, ini saya izin ke Pak Wisnu nih ya, mau menjadikan Pak Wisnu sebagai contoh. Nah, seperti Bapak dan Ibu tahu, Pak Wisnu juga tadi udah share kalau Pak Wisnu ini punya YouTube channel. Ya. Ketika saya cek YouTube channelnya, saya sangat terkagum sebenarnya.
Karena ini sangat menggambarkan apa yang memang perlu kita lakukan di zaman pembelajaran daring ini. Ya, karena apa? Karena di YouTube channelnya Pak Wisnu ini materinya ada, contoh gerakannya ada, dan juga ada video murid-muridnya. Ya. Kenapa saya bilang efektif? Ya. Karena sebenarnya ada penelitian yang bilang bahwa hal-hal yang tadi saya sebutkan, ya video murid, contoh gerakan ini sebenarnya udah diteliti, ya, udah diteliti dan menunjukkan manfaat bahwa faktor psikologis yang penting untuk prestasi akademis seperti entusiasme mengerjakan tugas dan motivasi untuk belajar itu sangat meningkat ketika kita mengarahkan para siswa, ya, untuk melakukan video submission, ya. Jadi teorinya disebut bahwa para siswi itu akan ketika melihat video teman-temannya diupload oleh gurunya, mereka akan lebih semangat untuk submit juga, ya, karena itu memicu mereka untuk, saya juga mau diupload nih, saya juga menunjukin bakat saya nih, gitu. Jadi memang apa yang dilakukan oleh Pak Wisnu di YouTube channel-nya ini sangat keren, karena ini memotivasi anak-anak untuk mengerjakan tugas-tugasnya, ya, walaupun secara daring. Ya. Nah, baik lagi ya, tapi kalau kita ngomongin kesehatan ya, itu nggak cuman dari fisik, ya. Tadi juga dari dokternya juga udah bilang ya, kita di sini nggak cuman akan ngomongin fisik ya di series ini, kita akan ngomongin dari segi gizi, kesehatan, dari segi mental, ya. Karena seperti tadi awal juga diinfoin oleh Mas Sigit ya, kita ada 4 disiplin ilmu, ya, psikologi, nutrisi, fisiologi, dan medis. Jadi hal-halnya akan kita sharing ke Bapak dan Ibu sekalian di sini. Ya, jadi ini saya balik lagi, ini apa yang kita coba aplikasikan ke masyarakat. Ya, nah, kalau kita melihat dampak dulu ya, dampak pandemik terhadap gizi anak muda, ya, sama seperti dampak ke kesehatan mental, ini dampaknya juga lumayan besar. Ya, banyak anak-anak sekarang yang kekurangan air, ya, kurang makan sehat, dan sekarang kebanyakan makan yang tidak sehat. Ya, jadi ini sebenarnya perlu kita bantu untuk edukasikan juga sebenarnya. Ya, kalau dari kami yang udah kita lakukan adalah kita memonitor asupan gizi dan asupan hidrasinya. Ya, asupan gizi kita monitor dengan cara menggunakan aplikasi. Ya, contohnya ada aplikasi Fat Secret, yaitu free aplikasi, jadi tinggal di-download atau diakses di melalui website juga bisa, ya. Itu anak-anak bisa atau bukan anak aja, semua orang bisa tinggal monitor input apa yang mereka makan. Misal, saya makan sate padang hari ini, info sate padang nanti langsung keluar tuh kalorinya berapa, proteinnya berapa, karbohidratnya berapa, ya. Dan ini sangat mudah dilakukan karena zaman sekarang alhamdulillah nih udah banyak makanan Indonesia yang diakui oleh aplikasi-aplikasi ini. Ya, kalau dulu mungkin belum ada gitu. Kalau saya makan di Padang, berapa kalori nggak ada yang tahu. Kalau sekarang udah ada yang teliti, alhamdulillah. Ya, dan ini aplikasi udah banyak ya. Ada MyFitnessPal, ada tadi Fat Secret, dan lain-lain. Ya, dan ini juga kita gunakan pada atlet-atlet. Ya, jadi kita tinggal monitor mereka. Wah, mereka nih kalorinya udah cukup belum hari ini gitu. Ya, karbohidrat udah cukup belum hari ini. Ya, hidrasi juga sama. Ya, kita monitor setiap hari. Caranya mudah sebenarnya. Tinggal antara mereka mau menimbang berat badan, ya, atau mereka memonitor warna urin mereka. Ya, jadi simpelnya kita membuat sebuah Google Form, ya, kita kirim ke atlet-atlet, mereka tinggal input hari ini di pagi hari warna urinnya seperti apa. Ya, kalau mereka misalnya input nomor 5, berarti mereka kemarin itu kurang minum. Jadi dipastikan mereka harus minum banyak hari ini. Gitu. Jadi ini hal-hal simpel yang coba kita lakukan buat monitor para atlet, ya, ada juga tapi masyarakat juga, ya. Dan ini insya Allah mungkin bisa digunakan juga oleh anak-anak murid, ya.
Nah, tapi memang kita butuh mengedukasikan ke masyarakat ya, makanan apa yang bagus, cara minum yang tepat. Nah, kalau Bapak dan Ibu ingin tahu lebih lanjut mengenai hal itu, nanti akan dibahas di sesi berikutnya ya, oleh dari tim gizi kami langsung. Ya, jadi make sure jangan tinggalin itu ya. Nah, di luar itu pun kita tetap ada monitor kesehatan. Ya, cara paling gampang tadi pakai Google Form atau melalui WhatsApp. Ya, yang kita lakukan biasanya kita membuat Google Form, kita membuat semacam pertanyaan ya. Ada gejala apa hari ini, gimana rasanya hari ini, suhunya berapa hari ini. Ya, intinya mereka tinggal pilihan ganda, tinggal jawab yang mana yang mereka rasakan hari ini. Ya, kalau ada hal-hal yang mereka keluhkan ya, baru kita follow up melalui WhatsApp. Ini tadi Anda ada kendala pusing, Anda ada kendala batuk-batuk, gimana gejalanya? Jadi kita punya tim medis yang alhamdulillah bisa bantu di situ. Ya. Dan ini juga diaplikasikan ke level elit ya. Contoh di Olimpiade Tokyo kemarin itu ada aplikasi khusus buat mereka, jadi mereka tinggal input tiap hari kondisinya gimana. Kalau ada yang kondisinya yang tidak oke, itu akan di follow up langsung oleh tim medis dari Olimpiade Tokyo di sana. Ya, dan ini menurut saya juga simple ya, karena kita bisa tinggal bikin Google Form-nya, kita cek apa yang mau kita tahu dari mereka. Ya, suhunya, gejalanya, apabila ada kendala atau enggak. Ya, nah nanti juga dari tim medis kita juga bisa sharing di sini. Ya, mungkin tapi nggak hari ini ya, sesi berikutnya. Ya, supaya nanti mungkin Bapak dan Ibu yang ingin tahu gambaran lebih lanjut mengenai mungkin signs and symptoms-nya apa aja itu bisa dipelajari juga di sini ya. Jadi tapi mungkin kalau Bapak dan Ibu nih ada kendala, wah, tapi saya nggak punya rekanan dokter yang bisa bantu di sini, mungkin itu bisa kita bantu. Karena di sini kita intinya saling bantu ya. Artinya kalau Bapak dan Ibu mungkin bisa minta tolong, wah, saya butuh bantuan nih, anak murid saya ada yang gejala ini gimana? Oke, silakan bisa tanya ke tim medis kita juga. Itu nggak ada masalah banget. Ya, ini kita di sini saling bantu, saling sharing. Ya. Nah, perihal edukasi, tadi juga saya udah info ya, kita di Pokal punya aplikasi sendiri sebenarnya. Namanya Born to Sweat App. Ya, ini bisa di-download di Play Store atau di Apple Store juga udah ada. Ya. Jadi di sini sebenarnya adalah center untuk kita dari Pokal itu untuk melakukan semua edukasi. Ya, kita punya challenge ya yang bisa motivasi orang-orang untuk tetap lari, tetap sepeda, tetap gerak intinya. Kita juga punya tracker ya, jadi orang-orang tinggal monitor, wah udah berapa jam nih saya lari hari ini. Itu. Ya, dan juga kita punya artikel ya. Artikel ini tujuannya buat orang-orang untuk membaca edukasi-edukasi terkini. Ya. Nah, sebenarnya artikel ini juga bisa diakses oleh semua orang, termasuk murid. Jadi, di sini pun kami ingin mengundang Bapak dan Ibu untuk berpartisipasi di sini. Untuk mengeluarkan kreasi-kreasinya, karya-karya Bapak dan Ibu untuk membuat artikel. Ya, tadi seperti Mas Sigit ada info di awal, nanti Bapak dan Ibu akan di sekolahnya juga akan disebut di sini. Oh, ini ada artikel dari Bapak Sigit misalnya, dari sekolah SMA 99 misalnya. Ya, jadi kalau saya gambarnya selalu bilang, oke, kalau ada murid-murid atau masyarakat ingin tahu lebih lanjut, saya selalu arahkan ke artikel, karena di situ mereka tinggal baca. Ya, artikelnya pun sebenarnya bukan artikel jurnal, artikel yang panjang ya, karena kita di sini targetnya semua orang, ya, kan, dan nggak semua orang pengen baca jurnal artikel. Ya. Jadi di sini kita semua artikel yang kita punya nanti juga bisa dicek oleh Bapak dan Ibu juga, ya. Ini artikel pendek, ya, dengan bahasa yang simple. Ya, karena kita ingin memastikan orang-orang mengerti bahasanya, yang menggunakan bahasa Indonesia, ya bukan bahasa Jepang. Ya, jadi biar orang ngerti. Ya, nanti kami mohon Bapak dan Ibu sekalian yang tertarik ingin mengeluarkan artikel juga bisa ditaruh di aplikasi kami. Nanti untuk topik tadi seperti infokan oleh Mas Sigit, mungkin untuk sekarang kita selalu ngambil topik yang lagi hot topik ya. Mungkin sekarang masih seputar kesehatan atau dengan kebugaran siswa ya. Nanti kalau ada perubahan topik mungkin kita akan lanjut, tapi untuk sekarang kita pasti masih fokus ke situ. Ya, jadi mungkin nanti kalau ada siswa dan siswi dari Bapak dan Ibu yang ingin
belajar, mungkin bisa di-refer ke aplikasi tersebut, bisa di-refer ke artikel di aplikasi tersebut. Gitu. Ya, nanti untuk mekanisme lanjut bisa dibahas di grup ya, atau oleh Mas Sigit selanjutnya. Ya. Nah, itu aja dari saya. Terima kasih. Semoga saya